Sebelum kita memasuki firman Tuhan mengenai tubuh Kristus, kita perlu melihat kembali surat Roma pasal 1 sampai pasal 8 untuk membawa kita ke pasal 12. Pasal 9 sampai pasal 11 adalah bagian yang disisipkan. Bagian ini mengilustrasikan kebenaran yang ditulis di pasal 1 sampai pasal 8, sehingga lebih mudah bagi kita untuk memahami pokok pikiran dalam surat Roma. 8 pasal pertama surat Roma membahas 2 fase kehidupan orang Kristen. Roma pasal 1 sampai pasal 5 ayat 11 adalah bagian yang pertama. Sedangkan Roma pasal 5 ayat 12 sampai pasal 8 adalah bagian yang kedua. Surat Roma dituliskan bagi orang-orang yang sudah diselamatkan. Di bagian pertama, yaitu pasal 1 sampai pasal 5 ayat 11, membahas masalah dosa, yaitu perbuatan yang kita lakukan. Keselamatan dari dosa adalah pengampunan. Kita telah berbuat salah karena melakukan sesuatu. Allah tidak mengabaikan dan menutup mata terhadap dosa-dosa kita. Allah telah menghakimi dosa-dosa kita di dalam diri Kristus. Kita diampuni atas dasar penghakiman, bukan atas dasar kemurahan Allah. Kita bukan hanya salah karena hal-hal yang kita lakukan, tetapi juga ada yang salah dengan diri kita. Ada sesuatu yang secara mendasar salah dengan diri kita. Oleh karena itu di bagian kedua, yaitu di dalam pasal 5 ayat 12 sampai pasal 8, dibahas mengenai masalah orang berdosa. Secara konstitusi kita adalah orang-orang berdosa. Kita berdosa karena kita berasal dari sumber yang salah. Siapapun yang berasal dari keturunan Adam adalah orang berdosa, terlepas dari apakah orang itu melakukan perbuatan dosa atau tidak. Ada yang salah dengan hayat alami kita. Hukum Taurat berarti bahwa Allah menuntut sesuatu dari diri kita. Menempatkan diri di bawah hukum berarti mencoba melakukan sesuatu untuk Tuhan atau berusaha menjadi sesuatu untuk Tuhan. Pembebasan dari hukum Taurat berarti tidak berusaha melakukan sesuatu untuk Tuhan atau berusaha menjadi apapun bagi Tuhan. Manusia dalam Roma pasal 7 tidak berusaha berbuat dosa, melainkan berusaha menyenangkan Tuhan. Tetapi usaha untuk menyenangkan Tuhan ini menghasilkan dosa. Seseorang yang mengikuti Roh adalah seseorang yang melihat bahwa darah telah menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Allah, dan bahwa salib telah berurusan dengan manusia yang membuat dosa-dosa itu. Bila salib itu benar, kita tidak lagi dapat melakukan apapun bagi Allah. Bila kita masih mencoba menyenangkan Allah, kita sebenarnya sedang menyangkal ketersalipan kita dengan Kristus. Roma 12 ayat 1 menuliskan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Ayat ini mengatakan persembahan yang hidup. Saat kita membaca Roma pasal 1 sampai pasal 8 dan masuk ke pasal 12, dan ketika kita telah mempersembahkan diri kita untuk melakukan kehendak-Nya, secara otomatis kita menemukan diri kita di dalam tubuh Kristus. Kita telah melihat rahasia tentang tubuh Kristus. Tetapi apakah yang menjadi rahasia? Rahasia yang tidak diberitakan kepada anak-anak manusia pada zaman angkatan-angkatan dahulu, tetapi dinyatakan sekarang pada zaman ini. Kristus diurapi untuk perkara ini. Tetapi mengapa hal ini begitu penting? Kita percaya pada sentralitas salib, tetapi salib bukanlah tujuan akhir. Salib adalah sarana ilahi untuk sebuah tujuan ilahi. Tujuan akhirnya adalah tubuh Kristus. Saat salib telah melakukan sesuatu secara spesifik dalam hidup kita,
kita menemukan diri kita di dalam tubuh Kristus. Secara spontan kita menemukan diri kita di dalam tubuh Kristus. Kekudusan pribadi dan kemenangan yang dicari banyak orang percaya adalah sesuatu yang sangat berharga. Puji Tuhan untuk keselamatan, pembenaran, dan pembebasan dari kuasa dosa. Namun Tuhan tidak memberikan pengalaman rohani ini, sehingga kita menjadi ratusan atau ribuan individu yang terpisah dan tersebar di seluruh bumi. Buku panduan tentang kota London tidak dapat menggantikan mengunjungi kota London. Buku resep tidak pernah bisa menggantikan pengalaman bekerja di dapur. Demikian pula mengerti kebenaran tentang tubuh Kristus tidak dapat menggantikan pengalaman ada di dalam tubuh. Misalnya, hari ini kita menganggap orang Kristen hanyalah sebagai banyak individu. Kita menganggap keselamatan dan kemenangan sebagai pengalaman pribadi. Keselamatan, pembebasan, dan kekudusan pribadi berhubungan dengan tubuh Kristus. Yang ada di pikiran Allah adalah satu manusia korporat, bukan sekedar sekelompok orang. Puji Tuhan, sebagai orang berdosa kita diselamatkan secara individu, tetapi kita harus berakhir sebagai tubuh Kristus. Allah menghendaki tubuh Kristus. Dia bekerja untuk mewujudkan tubuh Kristus. Salib adalah untuk perkara ini. Allah bukan hanya menghendaki banyak orang yang dibenarkan dan dikuduskan. Satu roti tetap satu setelah semua anggota mengambil bagian. Allah tidak puas dengan satu orang Kristen yang terpisah. Saat kita percaya kepada Tuhan dan mengambil bagian di dalamnya, kita menjadi bagian dari tubuhnya. Tuhan harus memberi kita wahyu tentang tubuh. Apakah kita mencari pengalaman rohani untuk diri kita sendiri? Apakah kita membuat orang bertobat untuk denominasi tertentu? Atau pernahkah kita nampak tentang satu-satunya manusia surgawi dan menyadari bahwa Tuhan sedang membawa manusia ke arah ini? Saat ini banyak orang yang memiliki ajaran tentang tubuh, tetapi mereka memiliki kepalanya sendiri, karena mereka tidak pernah nampak tentang tubuh. Bila Tuhan memberi wahyu tentang tubuh, apa efeknya bagi kita? Akankah wahyu ini hanya menjadi sebuah kebenaran untuk dijelaskan? Tidak, wahyu akan berarti sebuah perubahan. Apa yang membentuk kita sebagai tubuh Kristus bukanlah sesuatu yang kita alami atau yang harus kita lakukan, tetapi Kristus yang ada di dalam kita, yang membentuk kita sebagai anggota tubuh. Bukan diri kita sendiri yang membuat kita menjadi anggota tubuh, melainkan Tuhan yang ada di dalam kita. Tubuh Kristus adalah Kristus. Paulus tidak mengatakan sesuatu yang salah saat berkata, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Dalam hal ini Paulus tidak mengatakan Kristus dan gereja, tetapi kepalanya adalah Kristus, sehingga tubuhnya pun adalah Kristus. Segala sesuatu yang berasal dari Kristus merupakan tubuh, sehingga segala sesuatu yang tidak berasal dari Kristus harus dikesampingkan. Kita tidak perlu mendapatkan atau melakukan sesuatu untuk masuk ke dalam tubuh. Kita justru perlu dilucuti dari segala apa adanya kita dan apa yang kita miliki. Disinilah peran salib. Salib adalah sarana dalam diri kita untuk mengesampingkan hal-hal yang menghalangi kita mengambil tempat di dalam tubuh. Beberapa orang yang punya pikiran yang tajam berpikir bahwa mereka dapat lebih memahami dan melayankan firman Tuhan dengan pikirannya yang tajam. Perkara ini perlu disingkirkan. Seringkali kita melayani hanya karena kita memiliki pikiran yang tajam. Banyak dari kita yang perlu diselamatkan dari pikiran. Kita memerlukan ketopong keselamatan. Kekuatan alamiah kita harus dipatahkan. Kita harus memiliki cara pandang yang tepat untuk hal-hal yang ilahi.
kita harus menyadari bahwa wahyu tentang tubuh itu sangat mahal. Hal ini akan menyentuh sumber hayat kita. Saat hal ini terjadi, pergerakan kita sebagai individu akan berhenti. Tidak ada anggota yang bergerak sendiri di dalam tubuh. Bila kita menggerakkan jari, otot-otot lengan kita tidak dapat menolak untuk bergerak. Bila lengan kita bergerak, jari kita pun harus mengikutinya. Kita harus bergerak bersama dengan yang lain dan harus menunggu yang lain untuk bergerak. Kita tidak dapat bergerak sendiri dan kita harus bergerak bersama saudara-saudara yang lain. Bila kita damba untuk nampak tentang tubuh, masalah kekepalaan harus ditangani. Perkara-perkara lain dapat mengganggu otoritas mutlak Kristus atas diri kita. Saul mewakili sistem perkara-perkara yang melawan orang yang diurapi Allah. Daud punya dua musuh, yaitu Goliat dan Saul. Sekalipun Saul juga melawan Goliat, Saul tetap menjadi musuh Daud seperti halnya Goliat, karena dia berusaha menjauhkan Daud dari tahta. Yang satu adalah musuh di luar, dan yang satunya adalah musuh di dalam. Ciri menonjol Saul adalah kepalanya, dan ciri menonjol Goliat juga adalah kepalanya. Segala sesuatu yang berasal dari akal, gagasan, dan pendapat manusia menjauhkan seseorang yang diurapi dari tahta. Namun suatu hari, batu dari umban Daud memberi pukulan mematikan bagi Goliat. Kehancuran Saul juga ditentukan hari itu. Kita tidak perlu melakukan pukulan langsung terhadap sistem perkara-perkara hari ini, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Ketika Goliat ditangani, Saul juga ditangani. Bila kita benar-benar mengenal salib, salib itu akan membawa kita ke dalam tubuh. Begitu banyak orang Kristen yang mengaku mengenal Tuhan, mengenal makna salib yang lebih dalam, mengenal kebenaran tentang tubuh, dan mereka pun mengaku semuanya satu di dalam Kristus. Mereka menekankan bahwa manusia lama harus tersingkir, tetapi ada kekurangan yang begitu penting dalam kata-kata mereka. Semua urusan Tuhan dengan kita bertujuan untuk mempersiapkan kita bagi tubuhnya. Semua pekerjaannya di dalam kita adalah proses menyingkirkan diri alamiah kita, agar kita bisa menjadi anggota-anggota tubuhnya yang berfungsi. Tuhan memberkati.